yang membuat undang-undang yang berdasarkan undang-undang Allah. Misalnya, kalau ada orang yang berjudi, ya, itu harus ada jelas sanksinya. Kalau misalnya orang itu tidak sholat, tidak puasa, tidak mau zakat, gitu, itu juga harus ada ada aturan yang membatasinya. Dengan demikian, maka orang-orang ini akan senantiasa berada di koridornya, akan senantiasa akan senantiasa dia patuh kepada Allah. Apalagi dalam hal ini harus patuh. Undang-undang negaranya adalah mengarah kepada undang-undang untuk beribadah kepada Allah. Kalau misalnya dengan pengajian-pengajian itu salah satunya, ya, dengan kita mengadakan kajian-kajian, yang dimana kajiannya juga nggak bisa seperti ini, gitu kan? Kajian-kajian untuk bisa mematuhi Allah. Biasanya kan orang nggak patuh, nggak cinta, nggak takut, itu biasanya karena tidak kenal. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah tak sayang maka tak usai, ya. Jadi ternyata itu ada sebuah media, ada memang juga perlu ada kajian-kajian seperti ini di setiap lingkungan, ya, setiap lingkungan terkecil sampai lingkungan yang terbesar, dan juga tadi ditambah lagi dipayungi dengan sebuah undang-undang, ya. Misalnya dengan adanya undang-undang tuh orang harus pakai jilbab, nggak pakai jilbab ditangkap misalnya. Kata yang nggak pakai jilbab enak aja. Itu salah satunya. Kan kalau misalnya dia pakai dengan ada undang-undang, otomatis kan, ya, siapa yang mau dipenjara? Siapa yang mau misalnya dicambuk? Nggak ada bakal yang mau. Nah, daripada saya dicambuk, mendingan saya pakai jilbab. Ya, cakep lagi ya. Ini saya ngomong, yang jelek aja cakep, gimana yang cakep ini jelas. Bener. Coba deh. Yang jelek aja cakep. Apalagi ya? Maka orang pakai jilbab nggak ada yang jelek gitu. Ya, tambah lagi memang ada hukumannya kan? Ada ini dengan dibentengi seperti itu. Karena manusia ini memang punya sifat, satu adalah pengingkar yang nyata, pembantah yang nyata terhadap aturan-aturan Allah. Tambah lagi nggak ada aturan yang mengaturnya gitu ya. Bentuk konkretnya di dunia, ya, nambah-nambah manusia itu. Jadi memang sampai hari ini, kalau misalnya nggak ada campur tangan dari negara, ya, nggak adanya sebuah undang-undang yang mengatur agar manusia mau beribadah, mau patuh kepada Allah, nggak akan pernah bisa. Kajian kayak begini biasanya kalau kagak yang ngajinya bosan, yang ngajarnya yang bosan. Itu nggak? Bang Anu bosan ah. Ya, yang ngajar juga bosan ah, gitu ya. Kasihnya rambutan doang. Kalau untuk kondisi seperti ya apa yang tadi itu kan idealnya ya. Kalau untuk bisa supaya kita tetap dalam keadaan bisa kembali bertakwa, ya, hendaknya sering dekat-dekat sama majelis taklim, ya. Terus jangan jauh-jauh dari orang-orang yang alim, ya. Sebab kan pertemanan juga itu mempengaruhi. Kan ada istilah katanya, kalau kita bermain dengan tukang minyak wangi, kebagian wanginya. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, itu bakal kena kebagian percikan apinya, ya. Jadi itu juga untuk kondisi seperti sekarang ini, ya, kondisi ideal tadi adalah bahwa hukumnya belum ada, hukum juga kita bukan hukum Allah, ya. Jadi biar kata ngomong penegakan korupsi nggak bakal pernah terjadi, nggak bakal pernah bisa adil, hukumnya ada, ya. Jadi memang idealnya tadi adanya sebuah undang-undang. Saya itu aja dulu sementara ini. Bisa saya saya jawab ya, kurang kalau misalnya ada kekurangan saya tadi mohon maaf. Ada pertanyaan lagi untuk permohonan ya. Baik, mungkin langsung aja dari putranya. Silakan, bila ingin bertanyakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf pada Pak Ustadz ya. Saya mau apakah bahasa maksudnya Indonesia bisa beriman semua gitu, sedangkan di Indonesia kan itu ada agama 5 gitu, bisakah itu? Pertanyaannya berat-berat nih. Apa aja udah berat tadi itu ya. Ini lebih ya. Itu berat banget memang. Ya. Pertanyaan untuk bisa Indonesia ya, itu pertanyaannya itu ya kembali kepada kita ya. Sebenarnya kembali kepada kita. Kalau setiapnya kita ini mau mendakwahkan, itu bukan nggak mungkin. Ya. Kalau setiap kita yang ini misalnya tadi, setiap kita ini mau menjadi juru dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah itu mungkin saja ya, mungkin saja. Tambah lagi tadi ya, kalau misalnya ini bangsa ini, nah yang mayoritasnya dulu lah, ini beriman semua nih, yang ada notabene-nya KTP-nya Islam aja dulu ya, semuanya itu beriman betul-betul sama Allah, sama Tuhannya itu, insya Allah yang itu ikutan. Apalagi Tuhan-Tuhannya dia pasti pada ragu sama Tuhannya sendiri kan. Ketika terjadi bencana kemarin itu di Sri Lanka, Tuhannya tenggelam itu. Ya. Kan ada tuh yang Sri Lanka, kelihatan kan patungnya gitu ya. Tuhannya nggak bisa nolong itu, umatnya lagi kelelep nih. Nah, pertanyaannya ya mungkin saja ya. Tadi cuman itu tadi mungkin ya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau misalnya untuk kita sekarang ini paling tidak kita lah gitu menyelamatkan diri sendiri dulu lah, keluarga, tetangga, teman, andai tolak kita selamatkan itu aja dulu. Kita beritahu bahwa ternyata ini sebenarnya kemarin itu SMS dari Allah gitu kan, ya kirim pesan nih, wah ini bandel-bandel. Ada yang bertanya begini katanya, Ang Aceh serang di Mekah katanya, mau diajak. Jangan heran, kayak saya analogikan dengan namanya Ja'far, yang namanya Muhammad banyak bandar koplok, ya, yang namanya Ali bandar toge banyak, yang namanya Fatimah germo rame, ya. Jadi bukan gak heran, jadi jangan heran lagi dengan nama istilah serang di Mekah. Di sana itu cuma kamuflase syariat Islam diberlakukan. Apa yang diberlakukan di Aceh? Apa pernah dengar ada maling di Aceh itu dipotong? Nggak ada. Apa pernah dengar orang berzina itu dicambuk kalau dia itu masih gadis? Apa pernah dengar ada orang yang sudah bersuami, yang sudah beristri berzina kemudian dirajam sampai mati di Aceh? Nggak ada. Contoh kasus besar itu Abdullah Puteng. Umpama kalau dia kebetulan misalnya terbukti dia bersalah, ya, korupsi sekian miliar, wah, kalau berdasarkan hukum Islam harus dipotong. Sebab dalam standar hukum Islam itu tidak dipotong seorang pencuri hingga dia mencuri seharga perisai. Umpama perisai itu dinominalkan dengan angka 400.000, itu nggak bakal dipotong seseorang itu sebelum mencuri seharga 500.000. Nah kalau sampai 1 miliar itu harus dipotong. Tapi kenyataannya mana? Syariat Islam yang mana? Kalau cuma orang mati kemudian dimandiin, dikapanin dan dikuburin, di sini juga begitu, ya. Kan nggak ada kan di sini yang mati langsung ceburin ke laut kan? Nggak ada. Kalau cuma itu syariat Islam, di sini pun begitu. Jadi di sana itu bohong, kamuflase. Ya. Terus di waktu di tayangan tsunami itu, ketika Natalan gitu kan, ramai itu orang-orang Islam pada ngerayain Natalnya, ya. Pas di malam tahun baru juga pada ramai itu. Yang di Aceh. Kalau pertanyaannya untuk sekarang, saya kayaknya ngebayangin 20 tahun lagi aja belum mungkin itu. Belum memungkinkan untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan, apalagi ya. Kalau untuk yang notabene-nya, misalnya umat Islamnya aja yang jumlahnya 100 juta ya, itu aja masih belum mungkin itu. Belum ada tanda-tandanya. Belum ada tanda-tandanya. Orang tetangga saya aja sebelum pada mau ibadah. Apalagi yang Kristen ya. Apalagi dia Kristen kaya lagi kan. Wah itu si Ahmad tuh sholat mulu sampai hari ini kagak kaya-kaya.
Waduh sulit. Yang sulit-sulit jangan kasih saya. Ya, pertanyaan ini sulit banget gitu. Ya pertanyaan itu tadi ya. Jadi singkatnya bahwa kayaknya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadikan bangsa Indonesia ini beriman dan bertakwa secara keseluruhan. Karena umat Islam yang sekarang ini menjabat saja, yang di DPR-nya kah, yang di eksekutifnya kah, gitu ya, itu belum ada kemauan ke arah sana. Kemarin ketika rame-rame syariat Islam yang diberlakukan, itu rame-rame juga partai-partai Islam menolaknya. Bukan partai damai sejahtera, bukan partai apa itu yang Kristen-Kristen itu yang cuma menolak, tapi partai-partai Islam juga banyak yang menolak. Tokoh-tokoh umat Islam juga banyak yang menolak. Jadi yang memungkinkan untuk bangsa ini secara keseluruhan itu bisa beriman dan bertakwa itu tadi. Kalau ditegakkannya hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Selama itu enggak akan pernah. Saya rasa itu saja. Ada lagi yang dipertanyakan? Diberi kesempatan. Dua orang penanya lagi. Silakan. Jangan dia membawa temannya, teman saya teman. Nggak sama sama Ahmad Pak. Wahab maksudnya Wahab. Silakan bila ada hal yang ingin bertanya kembali, tidak ada yang bertanya kembali. Kami dari panitia ada sedikit dompet dari dua orang penanya, jadi dompet dari kami. Keduanya silakan mengambil anggota kebelah saja. Dompet dari kami. Ya demikian, silakan Pak. Oke, terima kasih kepada saudara-saudara Bapak yang telah memiliki ada jawab menginjak setelah Israel datang memanggil jasad terwujud di perbaringan sekujur tubuh akan menggigit dada geni. Masya Allah. Ibu jadi orang kaya mungkin, ibu jadi artis mungkin, ibu jadi mertuanya Thomas Dorki mungkin, ya nggak pasti. Yang pasti cuma satu, kalau ibu pasti mati. Betul? Allah sudah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati.
Biasanya orang tua duluan. Tapi yang namanya mati ngajak, nggak harus misalnya ada urutan dalam satu keluarga, cucu, anak, bapak, kakek dulu mati nggak selalu, nggak sedikit yang cucunya dulu mati, anaknya mati, sampai ada kawin 9 kali, 9-9-nya bininya mati, dua mati, ada. Jadi yang namanya mati adalah suatu hal kepastian. Yang ada keluarga, nggak usah ditakutin bu, yang ada persiapkan. Allah katakan tadi, sesungguhnya pada hari kiamat saja amalan kalian disempurnakan, amal ibu puasanya disempurnakan, dibalasnya nanti di hari kiamat. Zakat ibu, haji ibu, dakwah ibu, ngaji ibu, taklim rutinnya ibu, itu akan disempurnakan oleh Allah di hari kiamat saja. Faman zuhziha 'anil nar, siapa-siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh mereka telah orang yang beruntung. Jadi jelas bahwa di akhirat nanti tempat ada dua. Ya, betul bu? Ibu percaya neraka ada? Ada. Kagak percaya juga ada. Sebab yang namanya neraka, ya, yang namanya neraka bukan sugesti. Kalau sugesti kan percaya ada, kagak percaya kagak ada. Ya, kayak PNG itu, percaya nggak percaya, PNP. Percaya ada, nggak percaya nggak ada. Ya nggak percaya, ada. Tapi kalau namanya surga, bab ibu percaya ada, kagak percaya ada. Yang namanya neraka ibu percaya ada, kagak percaya juga tetap ada. Dan ibu pasti akan melihat. Dan kalaulah nanti di akhirat tidak ada buku catatan, tidak ada timbangan, tidak ada standar, tidak ada model orang yang akan dimasukkan ke surga, maka tenang-tenang saja, santai-santai sajalah, bersenang-senang sajalah di dunia. Teruskan hobi kita masang pakom, teruskan kita jadi bandar pakom, teruskan kita jadi bandar bingo, teruskan kita jadi bandar judi, teruskan kita jadi tukang mabok, teruskan kita jadi pezina, teruskan kita jadi bandar zina, teruskan. Tapi perlu diingat bahwa Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran bahwa nanti di akhirat ada buku catatan amal, ada timbangan kebaikan, dan ada standar, ada contoh model orang yang akan dimasukkan ke surga. Bu, terus bu, mari kita bahas bersama. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yab'atsuhumullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Allah katakan katanya, dan di suatu hari, di ketika mereka dibangkitkan, yaitu di hari berbangkit, wa yawma yab'atsuhum jami'an, ya, pada suatu hari mereka ketika dibangkitkan semuanya, yang mati ini semua dihidupkan oleh Allah. Allah katakan, "Fayunabbi'uhum bima 'amilu." Maka diberitahukanlah oleh Allah kepada mereka tentang apa saja
wa yawma nusayyiru al-jibal wa tara al-ardha barija wa hasarnahum falam nuqaddir minhum ahada wa uridu ala rabbika sabban laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal ja'altum alam naj'ala lakum maw'ida wa udiya al-kitab wa tara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ya, artinya dan suatu hari ketika Allah memperjalankan gunung-gunung, ya, gunung-gunung diterbangin, bukan jalan-jalan piknik. Wa taral arda barija, dan kamu lihat bumi itu datar. Wa hasarnahum, dan kami kumpulkan mereka manusia semuanya. Falam nuqaddir minhum ahada, maka tidak ada satupun yang kami tinggalkan, kata Allah. Jadi nanti ketika ini gulung semua di bumi, dihancurkan dan kita semuanya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, kata Allah. Dan tidak ada satupun yang ketinggalan. Ya, nggak ada yang ketinggalan, Pak. Saya dulu ya ketinggalan, alhamdulillah. Saya nggak dicek sama Allah. Nggak bakal ketinggalan. Semuanya kumpul, orang yang dulu sampai orang yang akan datang. Wa uridu ala rabbika sabba, dan digiringlah mereka ke hadapan Tuhan mereka dalam keadaan berbalik. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Sungguh kalian akan datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kalian waktu pertama kali. Bagaimana kita diciptakan waktu pertama kali? Waktu lahir bagaimana? Pakai jaket? Pakai androk? Hah? Telanjang? Gimana bayangin? Katanya baris dalam keadaan telanjang. Gimana? Kasus ini, ayat ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Aisyah bertanya kepada Rasul, kalau begitu mereka saling melihat dong ya Rasul. Akhirnya baris sambil telanjang gimana? Baris sambil telanjang. Kalau begitu mereka saling melihat dong ya Rasul. Kata Rasul, tidak, karena pada hari itu adalah hari yang dahsyat. Karena pada hari itu semua